Saifuddin Ibrahim pernah bilang ada pesantren Al Zaitun, saya langsung bilang kok namanya itu namanya seperti Tuhan Yesus naik ke surga gitu ya, bukit itu Bukit Zaitun. Jadi ini memang udah rancangan Tuhan sih, saya pikir bahwa Panji harus memperjuangkan bangsa dan negara ini lepas dari belenggu simbol-simbol agama. Dere, lanjut. Oke. Ya, ini kita udah orang Awa, Cilako, anak durhako. Mantawai dibiarkannya, tidak diurusnya. Jadi begini, ini bicara kembali MUI lagi ya. Kan kita udah tahu lah, pentolan-pentolan mereka ini, ya kan, nama-namanya terutama RI2. Itu udah menjadi masalah besar buat Indonesia. Kalau RI2 ini terus begitu, politik pasti nggak stabil. Caranya ya gimana, ada pendekatan kayak presiden, bisik-bisik, kumpulinlah mereka itu. JK, si Maruf Amin, semua kumpulin. Ente maunya apa sih? Ini lihat nih orang udah, untunglah kita, Pak Panji itu bisa, memang rancangan Tuhan tuh luar biasa ya. Kita nggak nyangka dia datang. Tapi saya pikir dulu waktu Saifuddin Ibrahim pernah bilang ada pesantren Al Zaitun, saya langsung bilang kok namanya itu namanya seperti Tuhan Yesus naik ke surga gitu ya, bukit itu Bukit Zaitun. Jadi ini memang udah rancangan Tuhan sih, saya pikir bahwa Panji harus memperjuangkan bangsa dan negara ini lepas dari belenggu simbol-simbol agama. Ya itu aja saya pikir. Satu, Maruf Amin, tolonglah. Kau sudah tua, mungkin dia berapa ya sekarang ya Pak Santiamer? 75 apa 80 ya? Kurang lebih begitu lah. Iya, tapi jaga-jaga, hartanya banyak itu. Iya, hartanya diaudit dong. Mana itu? Apa? Dia udah balik ke Papua Barat itu. Itu apa urusin yang begituan? PPATK, BPK, KPK sekarang kita tunggu laporan auditnya MUI, sertifikasi halal. Itu harus dibuka. Jangan cuma si Pak Panji aja dibuka. Harus adil. KPK, PPATK, BPK harus sekarang audit mereka. Jadi negara ini akan kelihatan pemerintah berlaku adil dan jujur. Itu aja, terima kasih Pak. Iya, kok pendek sekali komentarnya Pak Paul Dere kali ini. Cuma memang udah itu ya kenyataan sekarang ya. MUI menutup gereja, sedangkan Al Zaitun mempersilahkan yang tidak punya gereja untuk beribadah di tempatnya. Ini ini kan sangat jauh berbeda. Ya begitu. Cuman ini sudah ada yang nggak tahan ini. Permesta, lanjut. Kayaknya Permesta nggak tunjuk tangan. Saya deh ngomong. Ya jadi gini ya. Jadi kalau saya merujuk kepada alumni Al Zaitun ya, tapi versi Saifuddin Ibrahim. Dia itu sampai sekarang masih meyakini bahwa 300 ayat Quran itu ya memang harus dihapuskan atau tidak diajarkan ya. Dari Amerika disuarakan seperti itu. Dan ternyata Al Zaitun punya versi, dia tidak pernah mengatakan mengenai penghapusan ayat ya. Tetapi dia, yang tadi saya katakan, dia berani respect. Saya ulangi, ini penting karena kayaknya kalimat itu yang paling tepat. Berani respect. Sementara Muslim yang lain tidak berani, respect pun tidak berani. Ya. Belum kata, mencintai Israel, kejauhan. Ya mungkin orang Kristen yang bisa seperti itu. Tetapi kalau berani respect, kan seharusnya wajar-wajar saja gitu. Bisa dilakukan oleh Muslim dan tidak melanggar ayat apapun
Seharusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi di Timur Tengah sebenarnya, kalau ikran, ya mau iklan. Jadi ini diungkapkan oleh Benjamin Netanyahu, ya, presidennya, dan yang lain juga, ya, bahwa yang sekuler, yang orang Israel yang sekuler, sama pendapatnya, bahwa Palestina itu tidak mengakui negara Israel, ini tidak boleh ada. Nah, itulah problemnya. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia tidak boleh ada sebagai sebuah negara? Itulah akar masalah di Palestina, dan katanya didukung ada ayatnya gitu. Nah, kita tidak berharap ke depan nanti Panji Gumilang atau yang punya pesantren besar Al Zaitun itu berubah menjadi radikal, ya. Kalau yang kenyataan sebenarnya kan dia radikal dulu, baru sekarang dia toleran. Nah, mudah-mudahan terus toleran, ya. Dan ke depan juga Indonesia, ya, semakin banyak juga orang yang Muslim yang respect terhadap Israel. Tidak seperti di Timur Tengah, yang orang Arab yang menyebut dirinya adalah bangsa Palestina. Atau Iran bangsa Persia, ya, yang mengatakan juga sama, Israel harus tidak ada di dalam sebagai sebuah negara. Inilah akar masalahnya, ya. Nah, jadi kalau yang ada namanya anti Israel dan menganggap bahwa Israel tidak boleh ada sebagai sebuah negara, inilah akarnya sebenarnya. Dan tidak boleh ada sampai kiamat, ya. Kalau ada ajaran seperti itu, kalau ada ayatnya seperti itu, ya. Kalau ada, saya belum tahu. Tetapi kalau dari TV Kuwait sudah jelas, ya, Al-Maidah 21 itu mengatakan, ini di TV Kuwait, ya, sudah ada acara, pernah juga kayaknya saya tampilkan, ya, dalam bahasa Inggris, bahwa Israel bukan penjajah. Kalau Benjamin Netanyahu menyatakan, sudah 3.500 tahun tanah tersebut memang dikuasai oleh bangsa Israel atau rakyat Israel, dan selalu jadi mayoritas, ya, selama 3.500 tahun, kecuali ketika penjajahan Islam. Jadi orang Israel itu nggak pernah pergi semuanya dari tanah tersebut, hanya dibikin jadi minoritas. Contoh nih Maladewa, ya. Maladewa itu dulunya Buddhis, ya, Buddha. Sekarang 100% Islam. Nggak boleh ada rakyat Maladewa atau Maldives beragama selain Islam. Ya, Pak Galarua, Pak Santi Amer pernah menyebutkan bahwa Maladewa itu 100% Muslim. Iya. Sebab kalau ada rakyat Maladewa beragama selain Islam, ya masuk penjara. Indonesia itu diarahkan ke situ sebenarnya. Makanya tidak bisa, harus banyak Muslim atau pesantren. Kalau bisa malah institusi pendidikan yang punya alumni ribuan. Ya sebutlah, kita katakan, kalau ada pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan tegas 300 ayat Quran harus dihapus, dia alumni Al Zaitun. Dia dosen di sana. Dan kita tidak mengharapkan Indonesia terpecah belah gara-gara agama Islam, kan? Seperti tadi katakan MUI, ya, walaupun MUI didirikan oleh militer. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Ya, banyak tantangan yang membutuhkan, ya, kita dibantu oleh negara lain. Apalagi dalam free trade, ya, perdagangan bebas. Apalagi dalam globalisasi. Ya, Indonesia punya nikel. Kalau saya lihat, ya, negara yang kaya hasil tambang itu adalah Australia. Dia tidak pernah tuh tidak menjual bahan tambangnya itu. Dia jual mentah-mentah keluar ke Cina, terutama biji besi. Banyak sekali dia bikin.
Dan kalau nikel sekarang katanya menjadi sumber Indonesia untuk baterai katanya, nanti baterai bisa nggak pakai nikel loh. Gitu aja. Dan panjang lah kalau cerita itu ya. Tapi saya mau menunjukkan bahwa Indonesia yang kaya raya ini, kalaupun tidak terpecah belah, kita membutuhkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau kita respect ya terhadap Israel, saya sebut aja langsung jelas ya, itu menunjukkan bahwa kita akan mempermudah Indonesia untuk mendapatkan bantuan atau kerjasama dari bangsa lain. Kalau Iran saja, contoh aja Iran, saya sebut Iran, Persia, bangsa Persia. Dia itu bisa bikin nuklir sebenarnya. Jadi bisa, hebat juga tuh orang Persia itu bisa bikin nuklir. Tapi kan kalau dia begitu instalasi nuklir untuk meningkat, itu jadi uraniumnya itu harus dimurnikan. Kalau nggak salah itu 20% ke atas, minimal 20%. Kalau sudah 20%, dibom itu pasti. Karena Israel takut bangsa Persia atau bangsa Iran tersebut ya akan memusnahkan Israel seperti zaman Haman dulu. Itu kan orang di dalam kerajaan Persia sebenarnya. Haman. Jadi bangsa Israel itu pernah mau dimusnahkan ribuan tahun lalu zaman Esther. Zaman Esther. Sekarang mau dimusnahkan lagi oleh Iran dan oleh ideologi anti-Israel sebenarnya. Kalau Indonesia bisa bikin nuklir, apakah teknologi tersebut tidak akan dibawa ke Muslim radikal? Nggak ada jaminan. Jadi, akhirnya bangsa-bangsa yang anti-Israel, kalau dia punya nuklir, akan dimusuhin. Musuhin dalam embargo ekonomi, kalau Israel lebih tegas lagi, diserang. Ya, sebelum jadi itu sudah pesawat tempur terbang ke Iran, dibom di sana. Dan bangsa Persia sendiri di pengungsi Irak. Irak kan dulu, Irak juga ada Babilonia sebenarnya. Bangsa Persia. Ketika Idul Adha kemarin, ya, dia bakar tuh Quran, tapi izin dulu sama polisi di Swedia. Saya izin bakal Quran di depan umum tuh. Saya nggak dibesar-besarkan di Indonesia. Tapi itu baru kejadian kemarin. Karena dia merasakan sendiri bagaimana bangsa dan budaya Persia hilang. Yang ada sekarang apa? Budaya dan budaya Arab. Yang ada itu budaya Arab, bukan budaya Persia. Apa mau terjadi di Indonesia? Yang anti-Israel tahun 1985 ngebom tuh Borobudur. Saya kaget sekali ketika Megawati punya ideologi inter-Israel, setelah itu bisa memaksakan Gubernur Bali Wayan Koster untuk juga anti-Israel. Itu mengeyel banget tuh Gubernur Bali itu tuh. Padahal kan dia Gubernur Bali Hindu sebenarnya. Kok bisa ya Megawati ini faktornya negatif point ya. Part of the problem. Jadi kalau selama masih ada Megawati, ya problem ini akan selalu ada. Kita aja nggak ngelihat. Jangan-jangan dalangnya Mahmud di balik Mahmud MD, dalangnya di balik Mahmud. Kalau Ma'ruf Amin itu jelas. Saya mendengar sendiri. Ketika ditunjuk Wapres itu Mahmud MD, itu yang cut, yang memotong di tengah jalan itu Megawati sebenarnya. Mungkin trauma Mahmud MD. Akhirnya dia bersikap seperti ini. Tapi walaupun trauma atau tidak, Mahmud MD harus dihukum. Atau Megawati pun harus dihukum. Makanya saya mengarahkan, wah ini Megawati kayaknya udah nggak cocok lagi jadi ketua umum PDIP. Ketahuan visinya itu ideologi anti-Israel sama dengan bapaknya. Sehingga ketika ada Gibran, anak Presiden Jokowi, ketika ada Budiman Sujatmiko, itu kesalahan berat loh. Mendatangi Prabowo atau dikunjungi oleh Prabowo.
itu kan seperti melanggar, berarti seperti aura kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati itu seperti sirna, sudah mulai pudar. Saya ngomong begini kasihan sebenarnya, kan bapaknya kan juga ya matinya itu bengkak atau mati teren kata orang Jawa bilang. Janganlah Megawati di masa tuanya, ya kalau umur nggak ada yang tahu ya. Tapi dia di akhir hidupnya, ya artinya juga dia akan oleh umur dia tidak bisa memimpin ke PDIP lagi. Akhirnya jadi berantakan semuanya. Apa yang dibangun oleh Megawati berantakan. Segeralah ya berubah sebelum pemilu 2024. Saya nggak bisa sarankan ya. Nanti terkesan mendikte, walaupun apalagi saya cuma simpatisan ya. Tapi saya yang simpatisan pun, yang kalau menurut PDIP Megawati itu ada bonding yang dibangun. PDIP itu membangun bonding, saya terasa ada bondingnya. Jadi ketika Budiman Sujatmiko dia bilang baca buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dan saya juga membacanya, seperti ada bonding. Tapi sekarang saya hilang bondingnya. Megawati membangun puluhan tahun PDIP dengan bonding seperti itu, ya bisa sirna gara-gara visinya tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Saya kasihan kalau nanti Megawati sama seperti bapaknya, Bung Karno. Segeralah berubah. Tapi kelihatannya Mbak Puan itu anaknya tidak terlalu keras, ya, karena memang ada yang salah, ya. Dia mungkin gagasannya nggak lemah, ya. Memang kelihatan ketika menjadi Menko Sosial dan ketika menjadi Ketua DPR, ya. Menko Kesra. Mantap, Menko Kesra ya, Menko Kesra dan Ketua DPR, ya kurang. Kita merasanya gagasannya kurang, ya. Ya kalau misalnya di PDPR, ya harusnya sudah gol pembuktian terbalik, misalnya korupsi dengan pembuktian undang-undang pembuktian terbalik, nah, langsung wah itu mantap tuh sebagai Ketua DPR. Menko Kesra juga kelihatan misalnya dengan tidak ada korupsi, ya. Terakhir ya Menteri Juliari Batubara malah korup dari PDIP. Ya, jadi ya walaupun dia orang Kristen juga. Nah, jadi ya memang belum kelihatan. Ya ini kalau konteksnya Mbak Puan ya masih belum kelihatan ya. Jadi itulah yang harus dibenahi. Ya memang kalau anak kandung tiba-tiba nggak punya visi atau nggak punya kapasitas untuk menjadi PDIP, Ketua Umum PDIP yang sekarang ini besar dan berubah zamannya juga ya. Maksudnya zaman Indonesia, zaman dunia ini berubah, itu kelihatan ya. Dan itulah memang ya terima saja. Kan ada juga Raja Inggris pun, aduh saya nggak bakat jadi raja, saya mundur aja. Itulah makanya Ratu Elizabeth jadi ratu. Sebenarnya bapaknya itu nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa jadi raja. Tapi dipaksakan karena kakaknya ya, itu menolak jadi raja. Itu zaman Perang Dunia Kedua, ya, kedua menolak. Pertama atau dua, saya lupa. Pokoknya kemungkinan besar Perang Dunia Kedua, ya. Dia menolak, bukan dia sebenarnya anak tertua atau putra mahkota itu, bukan bapaknya Ratu Elizabeth. Habis itu berubah terus, ya karena memang nggak mampu. Ya, dia lebih bagus kawin dengan janda dan akhirnya putra mahkota kerajaan Inggris menikah dengan janda, setelah itu gugur, dia punya hak sebagai raja Inggris yang sah. Ya, dan dia merasa nyaman-nyaman aja tuh. Memang dia nggak bakat gitu. Jadi Megawati punya banyak gelar doktor honoris causa. Artinya ada banyak bidang yang dia kuasai, ya. Masa sudah profesor juga, Pak. Dia profesor juga ya, profesor ya. Berarti dia sudah tergolong intelektual, tapi saya kaget ketika punya ideologi anti-Israel. Ya. Dan itu agak sulit ya, kalau Megawati tetap memimpin PDIP, ya, nanti saya prediksi akan menjadi partai gurem. Gitu. Apalagi kalau dia sampai meninggal, dia begitu, ya sudah.
sama seperti bapaknya. Ya. Jadi sebelum meninggal sebaiknya berubah. Ya. Saya simpatisan PDIP, tidak ada apapun, ya. Tidak ada interest apapun, ya. Bukan anggota partai, ya hanya simpatisan saja, ya. Tetapi seluruh keluarga biasanya saya kasih tahu, ya biasanya nurut, ya. Nah, segeralah Megawati berubah ya untuk anti Israel. Jadi Panji Gumilang itu tadinya Raja Kadrun, betul ya, NII betul tadinya ya. Tapi setelah itu dia mulai sadar bahwa itu salah, buat Indonesia salah. Ya. Dia berani, makanya saya katakan berani respect terhadap Israel. Bukannya Israel bukan lagi respect, tapi harus lenyap, itu bahaya. Ya. Lama-lama Palestina nggak hilang itu. Ya sekarang pun sudah semakin nggak populer lagi. Negara-negara Arab di sekitar ya meninggalkan Palestina, mereka berdamai dengan Israel atau respect terhadap Israel. Sama seperti Megawati juga. Budiman Sujatmiko itu kurang intelektualnya bagaimana? Berani sebagai aktivis di zaman Orde Baru, saya pun kalah berani dengan dia. Ya. Tapi Budiman Sujatmiko sudah berani. Sekarang ibaratnya sudah seperti bangsa-bangsa Arab itu yang membuat perdamaian sendiri dengan negara Israel, ya, dan meninggalkan bangsa Palestina. Karena memang mau seperti itu, ya, mau makin banyak elit PDIP yang nyebrang ke Prabowo atau bersimpati kepada Prabowo. Bahaya sekali. Di situ PDIP ya sebenarnya aset bangsa, ya. Tapi ketika sudah menjadi ideologi anti-Israel dan dia menggerakkan gubernur Wayan Koster dari Bali, gubernur kafir sebenarnya, ya dia jadi sama juga dimusuhi seperti Israel, tetapi akhirnya jadi anti-Israel kan aneh. Padahal dia sangat tergantung kepada menjual budaya, artinya wisata dari luar negeri. Nah kalau sudah berwisata kan orang kafir juga. Negara paling banyak mengeluarkan wisatawan adalah negara kafir, negara Cina. Sampai jadi balance itu yang tadinya ada surplus perdagangan manufakturnya jadi balance gara-gara orang Cina atau orang kafir senang berwisata, jalan-jalan, salah satunya ke Bali. Makanya kan sering juga dibilang, oh Cina menjadi pendatang wisatawan terbanyak. Itu sering di beberapa negara, bukan hanya Indonesia. Nah, jadi kalau gubernur Bali aja bisa, ini seperti mengulang ya, tapi bahaya banget. Ya, ideologi anti-Israel dari seorang ketua umum PDIP, Megawati, ada profesor honoris causa, doktor honoris causa juga. Saya takut itu Mahfud MD yang tadinya bukan kadrun jadi kadrun gara-gara Megawati. Ya, sama seperti Gubernur Bali. Kalau Ma'ruf Amin memang sudah kadrun dari tadi, akhirnya yang masukin juga Megawati. Ya, untung tidak sepenuhnya Bapak Jokowi menurut apa kata Ibu Mega, walaupun sering dikatakan sebagai petugas partai. Kan semakin banyak aneh gitu, petugas partai seorang presiden. Berarti dia melayani kepentingan partai. Kalau Presiden Indonesia itu melayani kepentingan rakyat, walaupun dia dicalonkan oleh hanya oleh partai, itu kan hanya aturan yang dibuat-buat. Di negara Amerika, dari negara yang demokrasinya sudah maju, boleh kok calon independen. Jadi tidak bisa presiden itu petugas partai. Dia itu adalah pelayan rakyat dan dia menjadi presiden semua partai, bukan hanya PDIP. Jadi kembali lagi, Megawati harus segera introspeksi diri dan karena umur sudah tinggi ya, berubah ya. Berubahlah ya, berubah dalam mengatur PDIP ya. Kira-kira itu tambahan saya. Baik.